Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, tamu memiliki kedudukan yang mulia lagi utama. Orang yang bertamu dipandang sebagai orang yang mentradisikan kebiasaan para nabi serta orang-orang solih, dan penyambung ikatan silaturahim. Berikut ini kisah pada zaman Rasulullah SAW yang menjadi tauladan bagi kita semua. Semoga kita dapat mengamalkan suri tauladan yang telah beliau pesankan sehingga hidup lebih berkah. Sebelum saya melanjutkan, silakan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Juga like, comment, and share, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Ada seorang perempuan mengeluh kepada Rasulullah SAW karena perilaku suaminya. Suaminya selalu mengundang orang-orang datang ke rumahnya dan menjamunya sehingga tamu-tamu tersebut menyebabkan sang istri menjadi repot dan merasa kelelahan. Lalu wanita tersebut keluar meninggalkannya dan menemui Rasulullah SAW, namun tidak mendapatkan jawaban apapun dari Rasulullah. Setelah beberapa waktu, Rasulullah SAW pergi ke rumah suami istri tersebut. Rasulullah SAW bersabda kepada sang suami, "Sesungguhnya aku adalah tamu di rumahmu hari ini." Betapa bahagianya sang suami mendengar ucapan Rasulullah tersebut, maka dia segera menghampiri istrinya untuk mengabarkan bahwa tamu hari ini adalah Rasulullah SAW. Si istri pun merasa bahagia karena kabar tersebut. Dia pun segera memasak makanan yang lezat dan nikmat. Dia lakukan hal tersebut dengan penuh rasa bahagia di dalam hatinya. Ketika Rasulullah SAW akan pergi dari rumahnya, setelah beliau mendapatkan kemuliaan dan merasa bahagia dengan keridhaan pasangan itu, Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, "Ketika aku akan keluar nanti dari rumahmu, panggil istrimu dan perintahkan dia untuk melihat ke pintu tempat aku keluar." Maka sang istri melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya diikuti oleh binatang-binatang melata, seperti kalajengking dan berbagai binatang yang berbahaya lainnya di belakang Rasulullah SAW. Terkejutlah sang istri dengan apa yang dilihat di depannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Seperti itulah yang terjadi. Setiap kali tamu keluar dari rumahmu, maka keluar pula segala bala, bahaya dan segala binatang yang membahayakan dari rumahmu." Maka inilah hikmah memuliakan tamu dan tidak berkeluh kesah karena kedatangannya. Rumah yang banyak dikunjungi tamu adalah rumah yang dicintai Allah. Begitu indahnya rumah yang selalu terbuka untuk anak kecil atau dewasa. Rumah yang di dalamnya turun rahmat dan berbagai keberkahan dari langit. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah menginginkan kebaikan terhadap satu kaum, maka Allah akan memberikan hadiah kepada mereka." Para sahabat bertanya, "Hadiah apa itu ya Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "Tamu akan menyebabkan turunnya rezeki untuk pemilik rumah dan menghapus beliau." Nabi SAW pun memanggil para istrinya. Namun, masing-masing mereka tidak memiliki makanan yang bisa dibagi kepada sang tamu. Rasulullah SAW menyampaikan kabar kedatangan tamu ini kepada para sahabat di masjid. "Siapakah di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini?" tanya beliau. Tidak lama berselang, salah seorang sahabat dari kalangan Ansor menyambut tawaran tersebut. "Saya, wahai Rasulullah," jawab dia. Sesudah salat Isya berjamaah, malam kian larut. Orang Ansor tadi mempersilakan tamu itu memasuki rumahnya. Dia pun berpesan kepada istrinya supaya memberikan makanan kepada sang tamu yang diperkenalkan Rasulullah SAW sore tadi. "Tetapi, suamiku, kita di rumah tidak punya makanan apa-apa kecuali untuk anak-anak kita yang sekarang sedang tertidur," terang si istri. Pria Ansar itu lalu meminta istrinya, "Baiklah kalau begitu. Kini siapkanlah makanan yang ada itu. Lalu berikanlah kepada tamu kita ini." Sesudah itu,
Kamu kembali ke sini dan nyalakan lampu dapur. Bila anak-anak terbangun, tidurkanlah kembali mereka, juga bila mereka merengek ingin makan malam." Perempuan itu pun melaksanakan perintah sang suami. Di ruang depan, tamu tadi melahap makanan yang disuguhkan kepadanya. Sementara, di dapur suami istri itu duduk berhadap-hadapan, dengan lampu yang masih menyala. Dengan demikian, tamu tersebut akan menyangka dirinya sedang makan bersama para tuan rumah, kendati berada di ruangan yang berbeda. Setelah itu, sang tamu pamit untuk kembali ke masjid. Dia hendak beristirahat di sana bersama kaum Al-Suffah. Suffah merupakan pelataran Masjid Nabawi yang khusus menampung para musafir atau orang-orang yang tanpa tempat tinggal. Pria Ansor dan istrinya pun melepas kepergian tamunya itu, sesudah menjawab salam. Keesokan harinya, pria Ansor itu berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tadi malam, Allah Subhanahu Wa Taala tertawa dan merasa kagum dengan perbuatan kalian berdua," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merujuk pada si pria tersebut dan istrinya. Beliau menerangkan, belum lama turun surah Al-Hasyr ayat 9. Ayat itu turun lantaran Allah Subhanahu Wa Taala memuji perilaku mereka memuliakan tamu, yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka sangat membutuhkan atas apa yang mereka berikan. Dan siapa yang dipelihara dari sifat kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang beruntung. Subhanallah, semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe, juga nyalakan notifikasinya, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.